semenjak ada ini makan sehat, kadang dia bilang, "Mak, tidak usah samakan lagi, nanti samakan di sekolah." Saya bilang, "Kenapa?" Dia bilang, "Habis kalau samakan dari rumah saya kenyang." Kalau untuk karyawannya sendiri, satu dapur itu ada 50 karyawan. Yang pertama kepala SPPG, yang kedua akuntan, ahli gizi, dan 47 karyawan lainnya. Seperti masak, ada 10, terus ada pendistribusian, ada driver, ada persiapan bahan makanan, sampai pencucian ompreng. Jadi ini karyawan lokal, jadi dari sekitaran dapur sehat ini. Diambil dari sekitaran dapur orang-orangnya. Jadi untuk jadwalnya ini kan yang di belakang saya ini udah persiapan bahan makanan tuh dari jam 7 sampai jam 2. Terus lanjut lagi dengan masak di jam 2 sampai pagi jam 8. Nanti ada pemorsian itu dari jam 3 dari jam 3 atau jam 4 sampai pagi, sampai selesai packingan. Nah, nanti ada drivernya itu yang untuk pendistribusian. Jadi itu dia dari pagi, dari jam 6 sudah datang sampai nanti setelah sampai penerimaan ompreng kembali. Nah, nanti di sekitar jam 12 itu ada lagi pencucian. Nah, pencucian itu sampai malam. Taruhlah sudah 3 minggu jalannya, ya sudah 3 minggu dan manfaatnya sangat bagus. Biasanya kalau dia kan sekolah siang, biasanya jam 10 sudah makan, kadang jam 11 sudah makan baru dia pergi sekolah. Tapi sekarang semenjak ada ini makan sehat, kadang dia bilang, "Mak, tidak usah samakan lagi, nanti samakan di sekolah." Saya bilang, "Kenapa?" Dia bilang, "Habis kalau samakan dari rumah saya kenyang." Tapi biasanya kadang kalau dia makan dari sebelum ada makan gratis, biasanya dia makan dari rumah bawa uang jajan. Tapi semenjak ada ini dia tidak pernah bawa uang jajan lagi. Dia bilang, "Mak, tidak usah bawa uang jajan, yang penting air minum." Sudah. Baru bagaimana, Dek? Di situ, "Enak, Mak, makanannya," dia bilang, "enak." Sudah. Tapi puji Tuhan, sekarang kondisi badannya sudah mulai baik, sudah bagus. Karena kita itu runningnya langsung 3.000, jadi banyak kendala mungkin dari ibu-ibu yang belum bisa mencakupi sampai 3.000 kendalanya, karena mereka punya tenaga juga, jadi belum diuji dari awal. Kalau yang lain kan itu mereka bertahap, tapi karena pertama kali kita running itu kendalanya dari tenaga, terus beberapa alat juga yang tidak tidak bisa mencakupi karena tenaga itu baru kan ini juga baru running, jadi pasti ada kendala-kendala seperti itu saat pertama kali. Jadi makanya kita bikin supaya ini semua bertahap, yang penting dia pasti jadi 3.000 seperti itu. Senang sekali mendapatkan makanan, apalagi ada beberapa sekolah kan karena kita bertahap, jadi pertama tuh kita kasih masuknya 3 sekolah. Nah, dari sekolah-sekolah yang kita sudah targetkan itu dia bertanya kenapa sekolah kami belum mendapatkan. Itu hal positif juga buat kami. Jadi setelah ber1 minggu 2 minggu selanjutnya itu ada beberapa sekolah yang senang karena sekolahnya itu adalah target selanjutnya dari program ini. Jadi mereka apalagi pas pengantaran itu anak-anak yang kayak kemarin dilihat itu mereka senang sekali untuk mengambil makanannya cepat-cepat gitu.
Jadi antusias dari anak-anaknya sendiri, dari menu-menunya kan setiap hari juga kita berbeda-beda. Kita bikinnya siklusnya tuh 1 bulan. Jadi setiap 1 bulan setiap hari terganti. Jadi setiap sebulan itu siklusnya sama, hanya tiap harinya berbeda. Jadi varian makanannya juga mereka tiap hari berbeda. Harapan dari kami yaitu semoga anak-anak di Kota Sorong ini semua mencakupi gizinya, karena ini kan baru 1 dapur. Kita harapkan ada beberapa titik lagi di sekitaran sekitaran provinsi Papua Barat Daya, supaya semua sekolah itu dia mendapatkan program ini berjalan supaya gizinya terpenuhi setiap harinya. Anak belajar dengan datang tidak sarapan, perut kosong. Guru mengajar sekalipun guru paksa. Olahraga pun sering, Pak Guru kenapa anaknya tidak olahraga? Ibu dia tadi pagi tidak sarapan, jadi dia lemas duduk. Apalagi yang di kelas mau terima pelajaran matematika, pelajaran yang sulit-sulit itu sangat-sangat anak tidak bisa berkonsentrasi. Sehingga dengan ada makanan bergizi ini, saya pantau ke kelas-kelas, anak-anak yang tadi jarang masuk, sekarang masuk banyak. Mereka masuk untuk menerima pelajaran dan mereka senang sekali. Ada perubahan. Saya harap juga sebagai guru, kepala sekolah di sini, saya ingin melihat ada perubahan pada kecerdasan, tingkat kecerdasan anak-anak. Ada perubahan dan ada peningkatan, itu yang saya harapkan juga. Makanan yang biasa sehari-hari dimasak di rumah-rumah, tetapi mungkin kembali kepada ada anak-anak yang
karena tadi faktor orang tua pergi mungkin belum menyiapkan makanan dengan baik, sehingga ada beberapa menu yang baru pertama di lidah mereka rasa kurang pas. Tapi kalau kita selalu menganjurkan untuk coba saja, dicoba makan sayuran, wortel apa tuh bergizi, makanan ini bergizi. Soal menu sudah bagus untuk kami, karena saya pikir semua anak perlu merasakan ada makanan dari daerah ini. Cuman ya khasnya kita seperti kemarin sayur kangkung apa itu ya dilahap habis, karena itu hampir makanan keseharian masyarakat di bawah kami yang orang Papua dan saya pikir semua orang suka kangkung, bukan orang Papua saya, semua orang suka sayur kangkung. Tapi sayur-sayur yang lain juga kami menganjurkan anak-anak makan.